Coba menurut Anda siapa yang tahu anatominya tentang apa yang perlu kita review terkait dengan muskuloskeletal ini? Ada yang masih ingat? Halo, anatomi bukannya udah lulus semua? Coba Aisyah, anatomi apa yang harus dipelajari? Ya, Ibu izin menjawab. Mm, Anatomi tulang, ya. otot, Mm, ada tendon, ada fascia, ada ligamen, ada persendian, Ibu. Banyak berarti ya. Ya, terima kasih Aisyah. Ada lagi yang menambahkan? Apa udah lengkap itu? Tulang, sendi, otot, ligamen. Ada tambahan? Salwa mau nambah? Udah cukup itu atau ada lagi? Izin Bu, Ya, saraf bukan Bu? jadi saraf. Saraf ada di sana, tapi tidak termasuk si muskuloskeletal. Izin Ibu kalau saya Bu. Ya, ya, bursai. Itu ya, Jaki. Saraf ada memang di dalamnya, tapi dia tidak disebut muskuloskeletal. Dia sistemnya persarafan. Ya, kalau dari tulisan ini sih, terima kasih ya yang sudah menanggapi pertanyaan saya. Muskulo itu otot, skeletal itu tulang. Tapi kan nggak mungkin otot sama tulang terus jadi manusia ya, nggak bisa bergerak dong ya. Jadi harus ada sendinya. Nah, otot untuk nempel ke tulang atau ke sendi mesti ada talinya. Ya, jadi ada tendon, ligamen, fascia, kemudian ada mangkok sendinya itu ada bursa. Nah, kita ini aja sekilas tulang. Tulang nih kalau seluruh tubuh ini banyak sekali ya. Kalau nggak salah ada 206 jumlah tulang. Itu udah ada yuk profesor yang hitungnya. Kita tinggal ngapalin aja. Tinggal baca. Nah itu jenisnya banyak dari mulai tulang pipih, tulang panjang, tulang pendek. Semuanya itu ya jumlahnya 2006 banyak sekali. Nah dari sekian tulang ini nanti untuk lebih mudah mempelajarinya tulang itu seperti apa, kita ambil satu tulang panjang. Ya kan? Tulang panjang itu ada bagian epifisis dan diafisisnya. Epifisis itu yang ujung-ujungnya yang ada tulang rawan. Kalau Anda makan ayam kan yang tulang rawangnya enak ya, bisa dikunyah ya. Goreng kering tuh bisa kita kunyah-kunyah, kita makan bisa. Nah, tapi ada bagian keras yang tidak bisa kita makan. Nah, itu ada namanya, kalau dari dalam ada namanya medulla cavity, itu ada suatu rongga tempat sumsum tulang di sana. Kemudian yang bagian dalam sumsum tulang itu ada endosteum, kemudian ada yang di luar tuh periosteum. Kalau yang tulang rawang spong bone ya, tulang muda di situ. Nah, tulang tuh walaupun keras ternyata ada pembuluh darah yang mengirimkan suplai nutrisi ke tulang, itu ada pembuluh darahnya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat misalnya nih tulang panjangnya patah atau fraktur. Berarti akan terganggu dong. Ada pembuluh darah yang terputus di situ. Kemudian tulangnya itu, apalagi kalau patahnya patah yang total ya, patah sungguhan kan ada juga yang cuma retak. Dia akan masuk ke tempat yang bukan seharusnya dia tempatin. Misalnya masuk, dia menusuk otot, saraf, pembuluh darah yang ada di sekitar patahan tulang itu. Nah, akibatnya apa? Akan rusak kan pastinya. Ada pecah pembuluh darah, ada putus sarafnya. Nah, itu yang akan menimbulkan masalah bagi pasien. Nah, kita harus ingat-ingat bentuk tulangnya seperti ini. Ada pembuluh darah. Terus
Tadi dikatakan selain tulang ada sendinya, pertemuan antara tulang yang satu dengan yang lain itu ada sendi. Nah, di dalam sendi ini ada cairan, namanya pelumas ya kalau orang kita. Ini namanya cairannya cairan sinovial. Kalau secara normal itu ada sekitar 15 sampai 20 cc di dalam sendi itu untuk orang dewasa. Ya, kalau KMB kita bicaranya orang dewasa. Nah, jika jumlahnya lebih dari normal, ada beberapa kemungkinan. Apakah ada infeksi di sana atau ada zat-zat lain yang seharusnya tidak ada di situ. Misalnya kalau infeksi, berarti kan kalau infeksi itu ada kuman di sana dan kuman itu biasanya menghasilkan nanah, darah itu ekresinya ya. Jadi menambah jumlahnya. Nah, apa nanti yang bisa kita lihat di sendinya? Akan terjadi pembengkakan, kemudian nyeri. Nah, ada juga di sana ada misalnya kalau yang asam uratnya tinggi, di cairan sinovialnya juga bisa dilihat di situ ada kristal asam uratnya. Nah, itu juga pada saat sendi digerakkan, yang kristal-kristalnya itu seperti pasir, jadi menyebabkan nyeri. Nah, makanya selain anatomi nanti kita harus belajar juga pemeriksaan fisik apa yang dilakukan untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan pembengkakan pada sendi itu, misalnya. Nah, nanti cairannya diambil sedikit, dibawa ke laboratorium, baru diperiksa ada apa itu. Kemudian sendi otot nih. Otot juga banyak banget ya. Ada otot besar, ada otot kecil. Ini kalau pada waktu kontraksi bisa dilihat nih seperti ini. Otot dada, ada gluteus maximus kalau menghadap ke sana. Kemudian kita lihat tendon itu seperti apa. Nah ini loh tendon tuh. Seperti tali di ujung otot, kemudian mengkait ke sendi belakangnya. Dan ini elastis. Pada saat digerakkan dia akan kontraksi, pada saat diam dia dilatasi. Kemudian ligamen. Seperti ini, seperti tali-talinya lah ya yang mengkesendi antara otot dengan tulang supaya nempel. Kalau mau perlu bukti Anda makan ayam, pahanya atau apa tuh Anda lihat setelah diambil dagingnya pasti ada yang ketinggalan nempel di tulang. Nah itu dia tuh, ligamen. Ini juga gambar ligamen. Supaya ingat-ingat aja. Bayangan kan udah lulus kan nilainya udah semua kan anatomi ya kemarin ya. Senyum-senyum berarti benar nilainya udah A semua ya. Karena kalau belum lulus makanya nilainya harus B. Kalau belum lulus ANFIS nggak bisa lanjut ke sini. Bagaimana mau nyebut penyakitnya kalau kita nggak tahu tempat sakitnya di mana. Ya. Sekarang udah nggak perlu tulisan. Tulisannya udah lulus kemarin ya. Nih fasia seperti ini bentuknya. Contohnya yang di metakarpal, terus ada yang di kaki, kayak gitu. Jadi banyak atributnya di situ. Ini juga masih fasia. Ini bursa itu seperti ini, seperti mangkok sendi ya. Sendi itu kan udah berpasangan, itu ada tempatnya. Nanti di situ ada cairan sinovialnya di tengahnya. Ini bursai yang di tulang femur, pangkal paha berarti. Nah, ini anatominya segini. Nah, untuk berbicara tentang tulang, kita harus review juga ke belakang tentang pelajaran apa ini, biologi apa nih di sini. Apa di anatomi juga ada kali?
Halo, Ya, Ibu. udah kelihatan belum? Putus Ibu tadi. Sudah terlihat, Ibu. Kok jadi kecil banget monitornya. Kayak mana tadi? Ini ya, pertumbuhan tulang. Ini ngilangin yang sampingnya ke ini putus. Ya, tadi sampai mana tadi? Kalsitonin ya. Kalsitonin jika jumlahnya berlebihan juga bisa menurunkan konsentrasi serum ya. Konsentrasi kalsium dalam serum. Kemudian vitamin D ini diperlukan untuk absorpsi kalsium dan fosfor. Jadi perlu ya paparan sinar matahari itu, tapi bisa juga dari makanan yang mengandung vitamin D, nanti di browsing aja di internet. Bisa juga dari suplemen juga ada vitamin D, itu sekarang mau yang berapa ribu unit ada. Kemudian hormon paratiroid, ini untuk mempertahankan kalsium dalam tulang. Ini ada udah dibahas pada sistem endokrin waktu belajar anatomi di sini. Kemudian yang kelima ini ada growth hormone, hormon pertumbuhan. Nah ini akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan jumlah matrik tulang atau yang dibilang massa tulang. Cuma ini ada batasnya, jadi pertumbuhan tulang itu yang paling pesat pada saat bayi dalam kandungan, kemudian balita sampai remaja. Nah setelah umur 21 itu pertumbuhan akan berhenti. Paling kalau nambah sampai umur 25 itu setiap tahun hanya 1 cm. Kalau nggak berhenti, ya Anda tingginya bisa sampai langit-langit ya, tambah terus. Makanya ada waktunya tumbuh, ada waktunya berkembang. Nah di sini kita penting karena kita akan memberi penyuluhan kepada pasien. Jangan sampai masa hamil nutrisi kurang, masa balita nutrisi kurang, justru remaja atau pas udah tua baru makan banyak protein, kalsium, fosfor kebalik. Ya, udah nggak bisa lagi kalau udah pendek misalnya mau ditinggiin dengan minum segala macam udah nggak bisa. Jadi dari di awal. Nah kalau mau bagus lagi sekarang kan persiapannya kalau untuk remaja putri dari mulai sekarang harus suka tuh dengan sayur, kemudian harus dicek HB-nya normal apa enggak. Jadi nanti pada waktu hamil karena harus memberi nutrisi pada bayi yang ada di kandungan. Nah, kalau misalnya orang tuanya itu ibunya kurang kalsium, nggak mau peduli bayi itu pokoknya ngambil kalsium fosfor yang ada di ibunya melalui plasenta. Makanya kalau anak belum cukup masa pertumbuhan belum selesai dia udah hamil, itu nanti belum tua udah giginya goyang-goyang, tulangnya, sendinya sakit-sakit karena tadi kalsiumnya diambil sama anak, apalagi kalau setiap tahun hamil ya. Jadi ibunya nggak kebagian padahal masih masa pertumbuhan. Makanya sekalian penyuluhan perkawinan nih buat Tun. Jadi menikah sebaiknya di atas umur 25 ya, pada kerja dulu, nabung dulu, kasih uang ke mama dulu ya. Jangan buru-buru aja. Baru selesai kuliah wisuda langsung ijabsah ya. Dapat ijazah langsung ijabsah. Ya, jadi berkarir dulu sebentar. Kalau laki mah aman ya. Perempuan ada batasnya. Kemudian glukokortikoid ini juga fungsinya mengatur metabolisme apa yang ada dalam tubuh. Terus hormon seksual, ini ada estrogen, ada androgen, terutama untuk estrogen. Ini kan yang kalau perempuan itu bisa mematangkan sel telur yang setiap bulan matang 1. Kalau tidak dibuahi maka akan terjadi menstruasi itu. Nah, jika estrogennya ini salah satunya selain mematangkan sel telur, dia untuk merangsang pertumbuhan tulang, merangsang pertumbuhan massa tulang. Jadi, jika hormon estrogen dalam tubuh itu sudah berkurang atau hilang pada wanita yang menopause, itu akan mempercepat terjadinya osteoporosis. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kalau di fisioterapi itu ada alatnya loh, kaki dimasukkan ke alat, nanti udah ketahuan di situ kita osteoporosis atau tidak di situ. Kok buatun nggak kelihatan ya itunya ya?
apa namanya, videonya ya. Nggak apa-apa ya, nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak? Ada suplemen ya, suplemen estrogen. Cuma menurut penelitian katanya yang minum hormon-hormon itu memicu terjadinya kanker, ya, kanker pada alat reproduksi. Jadi pilih osteoporosis atau pilih kanker, nggak dua-duanya ya. Jadi bismillah aja, mulai sekarang makanya yang perempuan-perempuan suka sayur, biar nanti untuk persiapan punya anak. Aduh, ini mouse-nya apa-apanya nih? Oke, ini gangguan sistem muskuloskeletal. Ini kalau mau ditulis semua banyak sekali, sebuku juga nggak selesai ya. Nah, ini ada dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, akibat infeksi, itu contohnya penyakitnya osteomielitis, artritis reumatoid ya, artritis septik, kemudian gout juga sama, ini infeksi sendi ya. Kemudian apa nih nggak kelihatan. Kemudian ada kelompok gangguan metabolik tulang, itu ada osteoporosis, ada osteomalacia. Kemudian akibat keganasan, ini ada tumor tulang, ada osteosarkoma, dan lainnya. Terus ada akibat trauma. Trauma ini banyak, ada kontusio, strain, sprain, tapi yang dibahas di kita sepertinya fraktur dan amputasi. Kemudian ada akibat kelainan bentuk, tidak termasuk di 4 grup ini, yaitu skoliosis, kifosis, dan lordosis. Nah, ada juga akibat gangguan disfungsi muskuloskeletal, pasien yang dengan amputasi, dengan traksi atau GIP. Nah, ini menurut kurikulum banyak seperti ini, tetapi yang dibahas tidak semuanya sudah dipilihkan sama Bu Putu ya. Yang akibat infeksi itu osteomielitis, infeksi tulang, yang gangguan metabolik osteoporosis, kemudian ada fraktur dan amputasi. Jadi tidak semuanya. Kalau semua dibahas nggak lulus-lulus, nggak selesai-selesai ya, karena banyak sekali. Nah, untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien gangguan muskuloskeletal ini sama seperti asuhan keperawatan sistem yang lain, jadi perlu pengkajian. Cuma untuk muskuloskeletal itu ada beberapa perbedaan dengan sistem yang lain ya, nanti kita pelajari. Yang pertama dengan anamnese, berarti tanya jawab, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini ada inspeksi, ada palpasi, kemudian pemeriksaan diagnostik. Setelah itu baru masalahnya apa sih gitu. Sampai masalah perawatan itu sama dengan diagnosa perawatannya apa yang dirumuskan di situ. Terus melakukan intervensi. Ini membuat dari masalah itu apa yang akan dikerjakan. Nggak usah susah-susah, udah ada di buku semua, kita tinggal ambil. Cuma jangan lupa kalau kita ngambil sesuatu tuh harus ditulis sumbernya, siapa yang membuat. Kalau kita nggak nulis sama dengan mencuri, ya mencuri ilmunya orang. Jadi kita tugasnya cuma itu doang kok, baca sama nulis di belakangnya ini tulisan siapa. Gitu. Kemudian kalau untuk implementasi ini kalau sudah di klinik, ya kalau di pembahasan gini tidak bisa. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini tentunya pedomannya ke kriteria hasil yang sudah kita buat di rencana itu apa sih. Kalau kita mau ke terminal tuh harus melalui halte apa saja. Nah itu evaluasi itu ada kriterianya apa. Kalau dibilang berhasil itu apa saja di situ. Kemudian jangan lupa dokumentasi asuhan keperawatan ini penting ya. Kadang-kadang kalau kita di pertemuan nasional umum tuh suka bilang perawat itu tugasnya banyak banget loh, berada di samping pasien 24 jam. Jadi bayarannya juga harusnya banyak dong dibandingkan misalnya profesi lain cuma sebentar aja. Boleh, tapi perlu bukti gitu ya. Apa buktinya? Perawat banyak kerja. Nah, ini dari dokumentasi ini yang bisa kita lihat. Nah, kadang-kadang kita malas nulis ya.
kerja terus, nulisnya enggak. Nah, orang menilai berdasarkan dokumen ini. Ya, kayak Batu nih, ngajar jam sekian, buktinya apa kalau Anda ngajar? Kalau daring ya ada SS-nya, terus ada materi yang diberikan ke mahasiswa. Kalau presentasi harus ada makalahnya, gitu-gitu harus ada buktinya. Kalau dosen tuh katanya ada kerjaannya juga. Ya Ibu aja baru ingat, oh iya, aku yang praktur itu ternyata kuliah, berarti aku harus nyampaikan materi. Ibu jam 12 malam terbangun, baru deh bikin praktur. Karena biasanya saya nggak pernah ngajar praktur ya. Walaupun di muskulus kletal kan dibagi-bagi kita. Tuh, cuma kan nggak ada yang nulis malam, masa jam 12 malam kerja ya. Tapi ya sadar aja bahwa itu bagian dari tugas. Gitu. Oke, jadi dokumentasi itu penting. Nah, untuk anamnese ini seperti kasus lain ya, data demografi itu perlu kita tanya, harus tahu namanya, tempat tinggal di mana. Kemudian riwayat perkembangan tuh perlu dari mulai neonatus itu berarti dalam kandungan ya, sampai saat dia sakit, bagaimana. Apakah dia normal seperti orang lain atau ada gangguan pertumbuhan baik lebih maupun kurang, itu perlu kita tulis semua. Kemudian riwayat sosial, pendidikannya apa, kerjanya apa, karena pekerjaan ini akan berpengaruh juga. Misalnya kayak saya kerjanya duduk sama ngomong jarang kena sinar matahari. Nah, biasanya penyakit-penyakitnya apa yang ada di situ. Misalnya untuk gerakan badan berarti kurang. Tapi untuk mata terlalu banyak dipakai, ya itu perlu. Atau orang yang bekerja di kuli bangunan, kan suka manggul-manggul semen atau apa. Nah itu berarti bisa memicu timbulnya osteomielitis misalnya, karena sering manggul-manggul osteomielitis. Posisi tubuhnya menjadi skoliosis misalnya. Atau misalnya dia rajin ibadah, rajin wirid yang Islam. Berarti pada waktu posisinya tahiyat akhir yang terlalu lama itu bisa menyebabkan skoliosis juga. Makanya sebaiknya kalau udah mau selesai sholat, udah mau wiridan lama, posisinya dirubah, kakinya lurus atau bersila duduknya supaya tulang belakangnya lurus. Itu usahanya. Bisa disembuhkan? Tidak bisa. Dengan dilatih seperti itu. Kalau tadinya mengok ke kiri, berarti dimengokin ke kanan supaya imbang. Kemudian penyakit keturunan, misalnya penyakit DM, diabetes mellitus itu kan penyakit yang terus-menerus harus minum obat. Nah ini bisa mengganggu juga pemicu terjadinya osteoporosis nantinya. Kemudian riwayat dietnya, apakah biasa makan banyak sehingga obesitas, kemudian asupan kalsiumnya bagaimana itu harus ditanya. Tapi kalau nanya ke pasien jangan, Bu, asupan kalsiumnya gimana kan gitu ya. Ini terkaitnya dengan lauk nanti. Biasanya makannya lauknya apa? Kalau tiap hari tempe tahu kan pasti kurang dong kalsiumnya. Ya, jadi mesti ada protein hewaninya. Misalnya telur atau ikan asin atau makanan-makanan laut itu tinggi kalsiumnya. Atau kalau anak kecil ya minum susu. Ini umur setahun aja udah minumnya dikasihnya teh misalnya gitu. Itu akan ngaruh nanti ke pertumbuhan tulangnya. Terus aktivitas sehari-harinya apa? Di rumah terus atau aktivitasnya tinggi. Ini bisa dilihat dari misalnya atlet lari atau atlet apapun, itu pasti tinggi badannya akan beda dengan orang yang bukan atlet. Pasti atlet ototnya lebih keras, dia akan lebih tinggi karena pertumbuhan massa tulangnya beda dengan orang-orang yang aktivitasnya kurang. Nah ini perlu ditanyakan juga. Kemudian riwayat masa lalu, apakah pernah mengalami kecelakaan, apakah pernah infeksi tulang, kan osteomielitis infeksi tulang, atau infeksi sendi, suka nyeri-nyeri di kaki. Itu ditulis semuanya. Terus riwayat kesehatan sekarang, dari mulai sejak timbul keluhan,
itu kapan, kemudian timbulnya tiba-tiba atau udah lama, itu perlu dituliskan. Nah, selanjutnya pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik pada pasien muskuloskeletal, ini sebetulnya sama, harus dilakukan secara sistematis. Kalau namanya pemeriksaan fisik itu harus head to toe ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sama. Cuma bedanya di sini kalau untuk pemeriksaan muskuloskeletal pada pemeriksaan di organ tertentu perlu tempat yang tertutup. Misalnya untuk melihat tulang belakang itu harus pencahayaan cukup, ruangannya tertutup. Ya, kalau di tempat tidurnya kan itu ada tirai keliling sekarang ya, kalau walaupun kelas 3. Atau kalau dia di VIP ruangan tersendiri pintunya ditutup. Cuma sebaiknya kalau perawat perempuan, meriksanya pasien perempuan. Dan sebaliknya kalau laki juga laki. Tapi sebetulnya kita kan nggak boleh milih dong pasien kita seperti itu karena tidak boleh membedakan jenis kelamin ya. Nah berarti harus ada orang lain, ya saudaranya atau keluarganya yang suruh ada di ruangan itu kalau kita berbeda jenis kelamin. Takutnya berdua di tempat tertutup kan nanti judulnya fitnah ya. Apalagi sekarang modelnya viral-viral begitu, jadi harus hati-hati. Tuh, kemudian karena harus buka-buka baju di sini. Terutama untuk periksa tulang belakang kan nggak bisa kalau nggak dibuka bajunya. Ya, di sini yang perlu dilihat misalnya apakah tulang belakangnya itu normal. Kalau normal itu lurus dari mulai cekungan belakang kepala itu sampai ke bawah itu lurus. Tapi kalau misalnya ada lengkungan bagian punggung misalnya itu tidak normal, namanya kiposis. Nah, kalau misalnya bengkok ke samping, ke kiri atau ke kanan ya lateral, itu berarti skoliosis. Itu juga tidak normal kalau berlebihan. Tapi kata orang fisioterapi sih, jika kurang dari 20% itu normal. Kita juga kadang kan suka rada miring begitu. Tapi itu hanya memperbaiki posisinya, bisa berdiri di dinding, luruskan. Kita beloknya kemana, kita balas. Kalau beloknya ke kiri, berarti kita belokin ke kanan. Jadi supaya lurus. Dan dibiasakan harus nyadar kita. Terus satu lagi itu yang harus kita lihat tulang belakang posisinya tadi ada kiposis, lordosis, ada skoliosis, ya ada 3. Kalau lordosis itu tulang belakang yang di pinggang itu yang terlalu melengkung ke depan. Kalau mau lihat pada ibu hamil, karena ibu hamil karena ada bayinya, jadi dia cenderung ke depan. Nah, ini tulang belakangnya ketarik. Tapi kalau dalam keadaan normal, nanti setelah melahirkan akan normal lagi, lurus lagi. Nah, jika tidak lurus lagi ya harus diperiksa kenapa. Apa yang menyebabkan dia tidak normal. Kemudian selain itu harus diperiksa juga cara berjalan. Itu bedanya muskuloskeletal. Apakah berjalannya iramanya teratur, langkahnya serasi begitu. Ya, karena kalau misalnya jalannya pincang atau kaki satu diseret berarti ada masalah. Kalau pincang mungkin ada masalah di tulang atau sendi. Kalau diseret mungkin gangguannya sistem saraf. Misalnya pasca stroke atau Alzheimer. Jadi jalannya ditarik. Nah, untuk pemeriksaan fisik itu bisa melalui inspeksi. Inspeksi itu periksa pandang, jadi kita lihat dari mulai kepala ada apa, ada masalah tidak, kemudian ke leher, ke ekstremitas, dan seterusnya. Kemudian ada juga palpasi itu dilakukan terutama pada pasien yang patah tulang, yang fraktur. Pada saat palpasi nanti akan bunyi kretek-kretek gitu, ada bunyi berderik namanya. Berarti ada patah tulang. Cuma di sini biasanya kalau pasien fraktur dan dipecet-pecet di area frakturnya biasanya pasti sakit. Nah, pastikan kalau kita melakukan pemeriksaan fisik itu pasiennya sudah mendapat analgetik, ya, obat pengurang nyeri, sehingga pasiennya bisa kooperatif pada saat diperiksa.
Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan skeletal tubuh. Skeletal itu berarti dikaji apakah ada pemendekan ekstremitas atau ada perubahan bentuk. Deformitas itu perubahan bentuk ya. Terus ketidaksejajaran ini caranya mudah aja. Kaki kiri dan kaki kanan pasien disejajarkan, dilihat apakah panjangnya sama. Jika tidak sama, itu dipertanyakan apakah yang mengalami pemendekan itu terjadi patah tulang. Karena biasanya patah tulang yang total itu, tulang yang patah akan masuk dan menembus otot, pembuluh darah dan saraf. Kemudian ototnya juga berkontraksi sehingga memendek. Atau pasien yang mengalami dislokasi sendi pada pangkal paha misalnya. Itu kan keluar dari sendi sehingga bentuknya lebih panjang daripada yang sebelah. Tuh, jadi mesti respon nyerinya di mana, terus dicek yang mana yang mengalami masalah. Makanya nulisnya harus jelas. Ekstremitas kanan misalnya lebih panjang, setelah dikaji ternyata ada dislokasi pada pangkal paha misalnya, atau di mana, atau di patelanya. Jadi dikaji apakah lebih panjang, lebih pendek, itu dikaji. Kemudian kaji juga apakah ada amputasi pada ekstremitas. Tapi kalau amputasi harus jelas nulisnya. Yang diamputasi kaki kiri kah, kanan kah, bagian apanya, apakah jari, apakah telapak kaki, apakah setengah dari lutut atau setengah dari femur gitu. Karena di situ akan pengaruh penggunaan alat bantunya nanti apa gitu. Ya, kalau cuma ibu jari kaki kan masih bisa dia jalan biasa. Tapi kalau setengah lutut nggak bisa, harus pakai krek jalannya. Kan nggak sama berarti kiri dan kanan. Atau perlu kursi roda misalnya. Nah, dites juga apakah ada angulasi. Angulasi itu ada fragmen tulang yang bergerak pada saat dipalpasi dia. Dan miring, sehingga patahan tulang tuh, fragmen tulang tuh apa namanya, potongan-potongan tulang yang patah itu harus diperhatikan karena pada saat palpasi akan menyebabkan nyeri di situ. Nah, itu perlu dilaporkan. Tapi untuk jelasnya sih nanti kalau dengan pemeriksaan diagnostik, misalnya ronsen akan terlihat itu. Kemudian dikaji juga adanya crepitus. Crepitus itu yang tadi Ibu jelaskan, crepitasi, yang bunyi berderik, retek-retek. Ini nanti prakteknya masih lama kalau untuk yang palpasi crepitus apa segala nanti di ruang gawat darurat. Ya, itu semester berapa ya gawat darurat tuh? Biasanya pasien fraktur. Nah, selanjutnya pengkajian tulang belakang. Tadi yang Ibu udah singgung, kaji adanya skoliosis, itu gampang aja, pakaiannya di pasien dibuka, pakaian atas, terus dilihat, kita berdiri di belakang pasien, kita lihat apakah tulang belakang yang bagian punggungnya itu melengkung. Kalau melengkung berarti itu kiposis, ya kalau punggung. Kiposis itu berarti kemungkinan pasiennya biasanya mengalami misalnya penyakit TB yang lama, atau mengalami asma, itu posisinya jadi kiposis. Kemudian kalau skoliosis itu kurva deviasi kurvatura itu ke lateral. Jadi bengkok ke kiri atau ke kanan tulang belakangnya. Itu namanya skoliosis. Apakah bisa diperbaiki? Bisa. Kalau di Jakarta ini rumah sakit khusus tulang itu atau ortopedik itu di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Jadi bisa. Jadi nanti dipasang besi untuk meluruskan, terus nanti berapa bulan apa gitu kalau sudah lurus nanti dilepas lagi itu besinya itu. Kemudian kaji adanya lordosis. Lordosis itu kurva tulang yang bagian pinggang, itu yang melengkung ke depan. Yang tadi Bu udah jelaskan, ibu hamil ya yang bisa lihat ini. Tapi kalau dia normal setelah melahirkan akan normal lagi. Kalau terjadi kelainan, walaupun udah lahiran, nggak balik lagi, itu tetap melengkung ke depan. Jadi kayak bebek nanti jalannya pasiennya. Itu pengkajian tulang belakang.
Selanjutnya pengkajian persendian. Sendinya apakah bisa bergerak sesuai dengan fungsinya. Contohnya kalau kepala itu ngetesnya gampang, bisa suruh nekuk kepala ke bawah atau ke belakang, bisa nengok kiri, nengok ke kanan, atau suruh rotasi. Atau tangan, contohnya tangan kan bisa adduksi, abduksi ya, bisa rotasi. Apakah bisa melakukan itu? Kalau semuanya bisa melakukan tanpa keluhan, itu kesimpulannya normal. Tapi kalau misalnya, oh bisanya hanya berapa derajat, kenapa nggak bisanya? Karena nyeri. Nah itu baru diperiksa selanjutnya kenapa. Kemudian kaji adanya perubahan bentuk ya, deformitas pada sendi. Sendinya itu kok dia bengkak. Pasiennya nggak bisa ngelurusin kaki, katanya lututnya bengkak. Terus bengkaknya kita lihat warnanya merah dibandingkan yang sebelah. Oh berarti itu infeksi. Nah nanti perlu diperiksa infeksinya karena kuman apa atau ada zat-zat tertentu apa di situ. Nanti baru bisa menentukan terapinya apa. Kemudian perlu juga dikaji adanya gangguan stabilitas sendi. Kalau suruh berdiri, tangannya ke samping, satu diangkat, bisa stabil nggak dia? Kalau masih bisa stabil berarti bagus. Tapi kalau yang usia-usia 60-an biasanya akan goyang, tidak bisa melakukan. Dan ditanya kenapa, nyerinya di mana, ada masalah di mana. Kemudian dikaji juga adanya benjolan pada sendi. Benjolan itu apakah biasa saja atau pertumbuhan yang mengarah ke keganasan. Nanti untuk memastikannya bisa dilakukan biopsi. Ya, nanti ada hasilnya di situ. Kita nggak usah susah, udah ada ahlinya. Kita tinggal baca resum di kertas putih yang ada di hasil pemeriksaan itu. Nanti ada tulisannya di situ. Misalnya hasil pemeriksaan menunjukkan apa gitu. Misalnya patah tulang komunitet misalnya gitu. Kita tinggal baca aja. Kemudian selanjutnya pengkajian otot. Otot ini bisa dengan mengkaji kemampuan mengubah posisi. Misalnya dari tidur, bisakah dia bangun, duduk, kemudian turun dari tempat tidur, apakah bisa berdiri, selanjutnya jalan kaki, kayak anak kecil ya ini. Itu mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, kita tanyakan kenapa. Karena biasanya pasien yang tidur terlalu lama lebih dari seminggu itu juga bisa menyebabkan hipotensi ortostatik. Jadi pembuluh darahnya yang tadinya kepala ini begitu berdiri langsung turun semua drup, jadi dia pusing kelayangan itu. Jadi makanya secara bertahap ya harus duduk dulu di pinggir tempat tidur, jangan langsung suruh berdiri. Nanti kalau jatuh kita nggak antisipasi ya, pasiennya gendut, kita ketimpa pasien. Makanya Bu, coba berdiri sebentar pegangan, pusing tidak? Kalau misalnya pusing, jangan dilanjutkan. Tapi kalau aman, berdiri 1 menit, 2 menit, suruh duduk. Itu caranya ya. Makanya nanti sih ke depan kalau jumlah perawatnya udah cukup, 1 pasien 1 perawat harusnya. Kalau sekarang kan masih 1 perawat 10 ya. 10 pasien, jadi nggak bisa mau satu-satu. Nah, bagaimana caranya kerjasama sama keluarganya? Keluarganya kita ajarin, terus suruh ini pasiennya. Nanti kita hanya nanya aja, bagaimana? Apakah udah bisa duduk, udah bisa jalan gitu? Kita menulisnya. Kemudian dikaji juga kekuatan otot. Kekuatan otot itu ada rentang 0 sampai 5. Kalau 5 itu artinya kayak kita. Jadi tangan kita gerakkan, bisa ngikutin perintah, suruh tahan. Tapi kalau misalnya 0 itu nggak ada gerakan, kayak pasien yang stroke, diangkat itu jatuh sendiri, nggak bisa. Tapi kalau bisa nahan sebentar, berapa detik berarti nilainya 1, 2. Atau kalau bisa ngangkat tapi sebentar udah jatuh berarti 4 dan seterusnya. Kemudian kaji koordinasi otot. Kalau suruh nekuk berarti terjadi kontriksi, kalau suruh memanjang berarti dilatasi, berarti itu bagus. Tapi kalau sebaliknya berarti itu enggak normal. Terus ukur
ukur masing-masing otot. Misalnya otot lengan kanan atas, kiri dan kanan itu berbeda. Kenapa? Nah, kalau misalnya dia lebih kecil, harus dicek apakah lebih kecilnya itu karena atrofi. Atrofinya kenapa? Atau kurang jarang digerakin yang sebelah karena apa? Karena stroke. Kalau yang satunya kan normal, jadi besar. Atau dia besarnya karena ada pertumbuhan sel yang keganasan ya, sehingga dia lebih besar. Kecuali kalau besar dua-duanya kayak yang orang nge-gym itu kan kiri kanan sama ya. Kalau cuma sebelah kan nggak normal. Kemudian bedanya di muskulo ini ada pemeriksaan cara berjalan. Jadi pasiennya suruh berdiri, suruh jalan, kita perhatikan kehalusan melangkah bagaimana, irama berjalannya, gerakannya teratur atau tidak. Karena kalau pasien yang misalnya jalan tapi kakinya diseret, berarti kemungkinan dia pasca stroke. Atau dia pincang, kemungkinan dia ada yang dirasakan nyeri misalnya. Atau itu tadi ada gangguan neurologi ya selain itu. Ya. Warna biru ya, Dek? Biru. Terus habis itu dikemanain? Aku malas ke bawah, Nang. Iya, dan Nang tungguin sini. Ini Nang, udah Nang. Udah ketinggalan nggak? Cuma ini doang kan jadwal-jadwalnya kan? Ntar kontraknya aku kirim ntar lagi. Ini ngajarnya penuh banget. Siapa tuh? Nang. Udah kayaknya. Berantakan. Jepitannya gitu. Ya gini. Mana? Lu tahu aja. Ada bayangannya ya. Kisi-kisi. Udah. Nah, gitu. Mana tadi lemnya? Dia udah periksa dulu. Maaf ya. Udah, itunya. Ini nih aku kasih yang bagus nih. WA aja Kak Endang. Maaf ya. Halo. Ya, selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik ini yang utamanya laboratorium. Laboratorium ini kalau nggak salah teknik pengambilan darah udah diajarkan ya di KMB 1. Biasanya yang diperiksa itu kalsium, fosfor, LED tergantung permintaan dokter ya. Ada LDH, enzim otot juga diperiksa. Ini sediaannya biasanya darah vena. Kalau untuk lengkap ini sekitar 5 cc jumlah darah yang diambilnya. Nanti tinggal disertakan formulirnya apa yang diperiksa. Nanti yang menentukan dokter kalau kalsiumnya kurang apa, terapinya apa, itu dokter kita tinggal memberikan saja. Kemudian sinar X di sini diperlukan terutama pasien-pasien yang mengalami fraktur ya. Kemudian myelografi juga perlu.
Miografi itu untuk memeriksa adanya herniasi dan lain-lain kelainan di spinal ya. Jadi masukin zat kontras, nanti di ronsen. Kalau di sana ada stenosis spinal atau herniasi itu bisa dilihat, dideteksi. Kemudian CT scan ini untuk identifikasi lokasi panjang patah tulangnya di mana, ini dari CT scan bisa dilihat. Kemudian biopsi untuk menentukan struktur dan komposisi tulang ada di sini, termasuk sel keganasan bisa dilihat dengan biopsi. Kemudian ada elektromiografi, ini untuk menentukan bagaimana listrik otot dan saraf, apakah masih baik atau tidak, bisa dilihat dengan elektromiografi ini. Kalau untuk sendi, itu ada artroskopi, kemudian ada MRI singkatannya apa itu? Magnetic Resonance Imaging. Ini untuk melihat abnormalitas pada tendon, tulang rawan, dan lain-lain. Kemudian ada USG juga diperlukan di sini, tapi karena USG ini untuk jaringan lunak berarti untuk memeriksa otot ya. Terus ada angiografi, ini untuk mengkaji perfusi arteri. Biasanya pada pasien yang mengalami amputasi perlu periksa ini. Kemudian atau artrografi ini untuk melihat kondisi sendi juga. Yang ke-12 aspirasi sendi. Di sini untuk melihat di cairan sinovial itu ada apanya. Ya, apakah ada kuman yang menyebabkan infeksi atau ada zat asam uratnya, di sini bisa dilihat. Tadi Ibu udah jelaskan di awal, normalnya itu 15 sampai 20 cc. Jika lebih berarti ada sesuatu, jadi harus diperiksa. Nah, keluhan-keluhan yang biasa dirasakan sama pasien yang muskuloskeletal ini, yang top surveinya adalah nyeri. Karena nyeri dia akan datang ke pelayanan kesehatan. Nah, nyerinya harus dikembangkan. Di mana nyerinya? Mulainya sejak kapan? Tiba-tiba atau memang dari dulu udah nyeri, cuma masih bisa ditahan misalnya. Kemudian kekuatan sendinya diperiksa. Yang tadi sesuai fungsi masing-masing, sendi itu bisanya muter kemana seharusnya. Jika dia tidak bisa melakukannya, berarti ada keluhan apa dan di ekstremitas yang mana. Kiri, kanan, atas, atau bawah. Termasuk pembengkakan juga seperti itu. Kemudian ada perubahan bentuknya juga di mana harus ditulis. Ada perubahan sensori juga perlu ditulis. Biasanya kalau perubahan sensori ini pasien-pasien yang mengalami patah tulang ya. Jadi yang bagian distal itu biasanya akan mengalami gangguan perfusi. Jadi dia kurang berasa, agak baal-baal gitu. Kemudian diagnosa keperawatannya berdasarkan masalah yang ditemukan. Yang pertama nyeri, perfusi jaringan, kerusakan mobilitas, ansietas, dan kurang pengetahuan. Itu yang seringnya dialami sama pasien gangguan muskuloskeletal. Untuk nyeri, itu sama lah dengan diagnosa yang lain, jadi harus dikaji dulu. Nyeri itu skalanya berapa, rentang 0 sampai 10, terus sebabnya apa. Biasanya ketahuan di sini apakah dia karena fraktur atau karena adanya infeksi sendi atau karena yang lain. Kemudian mencoba mengatur posisi sesuai dengan kondisi pasien, nyamannya seperti apa. Anjurkan atau ajarkan relaksasi. Kemudian kalau pasien fraktur atau dislokasi itu perlu dilakukan pembebatan. Pembebatan itu harusnya dibalut ya untuk mengurangi nyerinya. Kemudian perlu juga dilakukan kompres area yang mengalami cedera untuk mengurangi nyeri. Kemudian biasanya dokter kasih obat nyeri tuh untuk mengurangi nyeri pakai obat. Yang menentukan dosisnya dokter, kita tinggal memberikan saja. Kemudian perubahan perfusi jaringan ini untuk memperbaiki perfusi ya yang perlu dipantau, berarti perfusi jaringan perifer ini bisa dengan capillary level-nya atau dengan melakukan perabaan di daerah distal yang mengalami cedera
apakah ada rasa baal atau enggak ada rasa. Misalnya mata suruh tutup, kalau frakturnya di daerah betis kita pegang jarinya, jari apa suruh nyebutkan. Tuh, kalau dia udah bisa, misalnya jari tengah yang dipegang tidak bagus, itunya perfusi perifernya. Kemudian tanda-tanda penurunan, apakah peningkatan itu harus dicatat semua di dokumentasi pasien. Biasanya ada alatnya untuk mengukur tekanan jaringan itu, tapi nggak tahu di rumah sakit kita udah ada atau belum. Kemudian observasi nyeri, apakah tambah hebat atau berkurang atau bagaimana. Karena kalau bertambah hebat berarti ada mengalami perburukan kondisi. Jadi harus dikaji dulu kenapa, atau balutannya terlalu kenceng, atau malah kurang kenceng sehingga menyebabkan nyeri, jadi harus dimonitor terus-menerus. Jika terjadi perdarahan harus dikontrol. Gampang kontrolnya dari itu kain kasanya. Apakah rembes ke situ? Kalau emang rembes berarti harus dihitung berapa kasa, nanti bisa diperkirakan banyaknya berapa. Terus harus dilakukan kompres dingin secara intermiten. Ini untuk menghentikan perdarahan ya. Kalau mobilitas fisik ya, apakah dia bisa menggerakkan otot, sendi, dan lain-lainnya. Terutama yang ekstremitas yang tidak mengalami cedera. Kalau yang mengalami cedera jangan. Biasanya yang normal dulu. Kemudian ada latihan otot isometrik yang tidak diimobilisasi. Kalau misalnya frakturnya di kiri berarti yang kanan aja suruh latihan. Nah, latihannya caranya bagaimana? Anda nanti bisa cari browsing di internet. Kalau mau baca buku saya di Perpus juga ada, asuhan keperawatan muskuloskeletal itu ada di halaman 170 sampai 171. Caranya bagaimana latihan instrumentik itu ada di situ. Saya lupa nuliskannya secara singkat di sini, soalnya bukunya di kantor. Kemudian dorong klien agar aktif menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi ini harus dikasih kesempatan pasien. Jangan sampai misalnya pasien yang fraktur di tangan kiri, kan tangan kanannya bisa dong untuk makan. Jangan disuapin, baju dipakaikan, jangan ya. Jadi kita menyiapkan saja, karena dengan mengambil makanan, nyuapkan ke mulut tuh berarti salah satu aktivitas juga tangan. Atau pakai baju, coba pasang kancing sendiri gitu. Jadi dengan itu juga latihan dia. Terus cara menggunakan alat bantu, itu harus diajarkan juga supaya dia bisa turun dari tempat tidur. Kan orang kalau tiduran terus juga pembuluh darahnya nggak bagus kerjanya. Aduh, kering. Kalau ansietas ini dikaji apa yang menyebabkan dia ansietas, beri kesempatan, kemudian beri penjelasan. Jika perlu mungkin harus kalau sampai mengganggu tidur harus kolaborasi juga untuk pemberian obat anti ansietas supaya dia bisa istirahat. Kalau memang dia yang menyebabkan cemas karena tidak tahu tentang penyakitnya, berarti harus kita kasih penyuluhan. Ya, berarti sama dengan diagnosa berikutnya ini yang kurang pengetahuan. Ya, tentang apa dia. Kalau aku takut nanti habis operasi aku jadi cacat jadi ini, berarti kemungkinan-kemungkinan itu harus kita jelaskan sampai pasien bisa sampai tahap pasrah. Ya, kadang-kadang kan orang walaupun udah agamanya bagus kan tetap takut mati ya. Jadi kita harus bisa bagaimana pasien itu menerima kondisinya. Bahwa kondisi sakit, kondisi apa tuh semuanya ujian. Dan mati itu pasti semuanya. Nggak harus sakit dulu, nggak harus apa. Kalau memang waktu yang ditentukan sudah tiba itu akan nggak ada yang bisa menolak nggak mau mati ya kan? Tapi tidak mudah untuk membuat pasien itu menjadi pasrah begitu. Kita harus bina trust dulu. Kalau kita sering ketemu pasien, dia akan dengan sendirinya akan menjelaskan itu. Kemudian evaluasi. Evaluasi ini tentunya indikatornya berdasarkan kriteria hasil yang sudah kita buat di rencana. Kalau nyeri itu
Apa sih indikatornya kalau dia udah teratasi? Oh, ternyata ketidaknyamanannya sudah terkontrol. Dia dapat bergerak dengan nyerinya sedikit lah. Dapat merubah posisi sendiri tanpa bantuan. Atau skalanya sudah turun atau normal. Yang tadinya mungkin 6 sekarang udah jadi 3 misalnya atau 2. Kan udah ringan. Tuh berarti udah berhasil. Kalau perfusi jaringan tuh apa indikatornya? Oh ini bengkaknya sudah berkurang. Pengisian kapiler udah normal. Kemudian melaporkan penginderaan juga normal. Memperlihatkan fungsi motoriknya bagus. Berarti itu tandanya sudah berhasil. Kalau mobilitas fisik berhasil itu jika bagaimana? Pasiennya dapat pindah secara mandiri atau bantuan sedikit. Terus dia berpartisipasi untuk aktivitas untuk mandi, dia bisa ke kamar mandi sudah. Kemudian menggunakan alat bantu, dia bisa jalan-jalan keluar ruangan, tuh berarti udah bagus, ada perkembangan. Ansietas juga sama, pasiennya udah rileks, copingnya bagus, sudah berpartisipasi dalam rencana tindakan. Ini untuk pengetahuan ya, pengetahuan berarti dia udah bisa paham dan udah bersedia untuk mengikuti apa yang dijelaskan di sini biasanya. Jadi untuk Kondas sampai sini yang bisa saya sampaikan, ada yang perlu diklarifikasi. Jadi konsep dasar tadi yang awal adalah review anatomi muskuloskeletal, kemudian tentang asuhan keperawatan mulai dari pengkajian. Pengkajian itu dimulai dari apa tadi? Anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, baru menentukan masalah keperawatannya. Diagnosa, membuat rencana, sampai evaluasi. Itu konsep dasarnya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, saya lanjut ke praktur nih. Gimana? Ada yang tanya? Iya Ibu, saya izin bertanya. Ya. Sebelumnya saya Hertinayu Bu, izin bertanya. Jadi teman saya itu kayak ada keluhan gitu Bu, nyeri di tulang belakangnya. Tapi ketika dia kayak udah berobat gitu ke rumah sakit atau ke puskesmas, dari dokternya itu menyarankan tunggu dulu ya 3 hari, abis itu dicek lagi. Nah itu tuh sebenarnya tujuannya itu ketika ditunggu 3 harinya itu untuk apa sih Bu? Ya, mungkin waktu berobat itu kan mendapatkan pengobatan ya dari dokter. Atau ada anjuran-anjuran yang harus dikerjakan selama 3 hari. Nah, artinya selama 3 hari itu, baik anjuran yang diberikan tadi, kemudian obatnya, apakah terjadi perubahan. Jika terjadi perubahan, berarti tidak perlu tindak lanjut yang lebih tinggi lagi. Tapi jika 3 hari sudah diberikan obat dan anjuran tidak berubah, berarti perlu pemeriksaan selanjutnya tadi. Mungkin perlu tadi pemeriksaan untuk tulang belakang tadi apa ya? Angiografi, misalnya ada apanya di situ nyerinya. Kan nyeri itu salah satunya bisa ada terjepit saraf tulang belakangnya. Nah, itu biasanya ada posisi-posisi khusus yang diajarkan supaya yang terjepit tadi menjadi terlepas gitu. Kalau emang berhasil kan nyerinya akan hilang. Nah, itu sebetulnya harusnya kerjasama juga dengan ahli fisioterapi harusnya. Kebetulan sih anak saya fisioterapinya di sini, di Depok ya, Rumah Sakit Mitra Depok. Jadi dia nggak terima BPJS gitu. Bisa tuh konsul ke situ, tapi nggak bisa datang sendiri sih, harus dokter yang merujuknya. Misalnya tadi dari puskesmas tadi, kalau sakit berlanjut biasanya dikirim tuh nanti ke bagian fisioterapi. Mungkin perlu dilakukan pemeriksaan diagnostiknya untuk melihat apanya, baru tindakannya.
Nah, untuk latihan-latihan nyeri yang tulang belakang apa gitu biasanya rutin seminggu 2 kali. Ada yang dilakukan penarikan tulang belakangnya, lehernya ditarik gini supaya sendi-sendi tulang belakangnya itu renggang sehingga saraf yang terjepit tadi bisa masuk lagi ke kolumna vertebralis. Itu yang bikin nyeri itu. Gitu. Maksudnya untuk ini tindakan yang dilakukan oleh dokter atau obat yang diberikan itu apakah efektif atau tidak. Gitu. Tapi harus tanya, dok, selama 3 hari ini apa yang bisa saya kerjakan untuk ngurangi nyeri atau apa gitu. Atau kamu sebagai teman jelasin aja teknik relaksasi diajarin. Kita browsing sekarang gampang sih video-video untuk ngurangi nyeri tulang belakang gitu juga bisa. Kita inikan. Terus nanti kalau itu udah ketemu dokter, dok, aku dapat referensi kayak gini, apakah boleh saya lakukan misalnya gitu. Ya kadang-kadang kan yang kurang pengetahuan ini ngikut aja apa kata dokter. Contohnya saya nih, saya kan ada sakit DM-nya ya keturunan. Jadi saya ada rasa semutan-semutan nih di tangan saya nih. Nah, sama dokter dikasih obat, namanya gabapentin. Tapi setelah minum obat itu saya ada keluhan. Saya suka sesek kalau malam. Terus akhirnya saya baca tuh browsing, ini obat apa sih nih? Pas saya baca kaget banget, obatnya itu antikonvulsan, bisa menyebabkan distres pernafasan. Akhirnya karena saya belum waktu ke dokter, saya stop sendiri tuh. Saya browsing juga untuk obat sarafnya itu apa, saya terus beli sendiri. Jadi saya ganti sendiri, ini belum ketemu dokternya. Nggak pernah sesek lagi saya malam. Ternyata efek obat juga bisa gitu. Makanya suruh tunggu 3 hari itu untuk itu, dalam rangka apakah ini cocok dengan itu. Tapi jadi pasien harus cerdas, kalau ada perubahan-perubahan apa, harusnya lapor ke dokter. Cuma masalahnya kalau BPJS itu jika sebelum waktu yang dianjurkan datang tidak boleh berobat gitu. Kalau lewat boleh, tapi kalau misalnya belum waktunya tidak boleh gitu. Saya sih gampang, masuk aja emergensi. Kalau di IGD kan pasti dilayani itu. Kalau nyerinya nggak tertahan ya selama 3 hari itu, tapi kalau masih bisa ditahan dengan misalnya tarik napas dalam atau dengan teknik relaksasi yang lain, itu aman sampai nunggu 3 hari. Takutnya selama 3 hari itu sakit banget nggak bisa ngapa-ngapain kan repot juga ya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab 3 harinya untuk melihat respon yang diberikan baik obat maupun tindakan yang dianjurkan. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Izin Mas Bu, izin bertanya. Ya. Saya Anissa. Saya izin bertanya tentang pada kelainan tulang yang Ibu sebutkan seperti kifosis atau skoliosis itu. Ibu menyebutkan ada solusi seperti dengan membiasakan diri latihan duduk ke arah kanan apabila skoliosisnya ke arah kiri. Namun saya pernah membaca penggunaan bracelet juga bisa mengurangi derajat skoliosis. Terus saya juga pernah browsing, di situ dikatakan bahwa wanita yang skoliosis dan sudah menstruasi atau usia balik itu tidak bisa mengurangi derajat skoliosisnya, Bu. Pertanyaan saya, apakah benar usia dan gender itu membatasi penyembuhan tulang? Penggunaan bridge ya? Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus ya. Yang pertama tadi, ini skoliosis ya. Ini kita mesti tahu usianya berapa. Biasanya kalau skoliosisnya masih, berapa tadi, kurang dari 20 kan masih bisa lah diperbaiki ya. Tapi tergantung juga usia. Kalau udah tua ya susah ya. Tapi kalau masih remaja insya Allah betul. Bisa merubah dengan membetulkan posisi ke yang benar. Nah, kalau bridge itu biasanya bridge itu kan makainya di pinggang kan? Nah, skoliosis itu biasanya daerah punggungnya semuanya. Jadi biasanya bridge itu cenderungnya untuk mengatasi nyeri yang dialami. Ya, karena pasien yang skoliosis jika lebih dari 20% itu akan timbul rasa nyeri. Terutama daerah yang tempat belokannya itu. Kan dengan
bengkoknya tulang punggung, kan pasti rongga toraknya juga miring ya. Nah, dengan miringnya itu berarti ekspansi parunya terganggu. Nah, itu yang bisa menyebabkan sakit pada saat dia bernapas. Nah, di situ biasanya dipakaikan terapi menggunakan bridge itu. Tapi itu tidak menyembuhkan posisinya sebetulnya bridge itu, untuk mengurangi nyeri saja. Nah, sebaiknya sih saran saya bisa berobat ke rumah sakit yang memang spesialis untuk itu. Misalnya di Fatmawati. Kalau pakai BPJS bisa kok dirujuk. Jadi dari puskesmas keluhannya apa, kalau memang dia nggak bisa ngatasin, nanti minta rujuk. Biasanya rujuknya nggak mungkin di rumah sakit Persahabatan yang ahli paru ya, pastinya ke ortopedik. Gitu, itu untuk penggunaan bridge. Tadi tuh temannya si Herti mungkin kalau sakit itu bisa menggunakan bridge tadi. Itu kayak korset. Kan orang-orang yang sakit nyeri pinggang tuh itu pakai korset itu. Belinya di mana? Itu di bagian fisioterapi, di bagian rumah sakit yang fisioterapi atau rehab medik. Itu yang jual kayak gituan khusus. Tapi sekarang gampang sih bisa dilihat online juga ya. Gitu ya Anissa ya, harus konsul lebih lanjut, perlu pemeriksaan. Itu bisa di ronsen kok, bisa dilihat berapa persen, apakah bisa dibetulin atau tidak. Kalau memang bisa, dengan operasi bisa. Nanti dipasang Harrington belakangnya. Ada besi kayak pen gitu, tapi letaknya di punggung. Nanti dipasang pakai baut. Nanti kalau sudah bagus, kan miringnya tuh diputer supaya yang miring itu diluruskan. Kalau udah lurus dicopot, sama dengan masang pen yang praktur. Kalau tulangnya udah nyambung, besinya dicopot lagi gitu. Insya Allah bisa sembuh. Gitu ya, Anissa ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, masih ada lagi yang perlu didiskusikan? Aman? Kalau aman, saya lanjut ke praktur ya. Praktur itu saya baru tadi malam pas lihat jadwal saya harus mengasihkan itu, akhirnya saya bikin malam, masih belum rapi, tapi ya bisalah nanti untuk bahan ujiannya saya bikin yang cantik. Ini untuk sementara. Ya, ini selanjutnya yang diminta saya memberi kuliah asuhan keperawatan pada pasien fraktur. Fraktur itu artinya patah tulang. Patah tulang itu terputusnya kontinuitas tulang, tulang rawan sendi, dan tulang epifisis, baik yang bersifat total maupun parsial. Jadi ada juga yang bilang karena kontinuitas jaringan tulang yang biasanya dan sekitarnya jaringan lunak, kerusakan, dan sekitarnya yang menimbulkan luka atau tidak ada lukanya. Karena fraktur itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini tuh nanti. Nah, sebabnya apa? Sebabnya biasanya karena adanya cedera, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga menyebabkan patah tulang. Nah, ada juga yang namanya fraktur patologik. Kalau fraktur patologik ini walaupun tidak ada trauma yang berarti, misalnya cuma kesandung aja, kena tangga, dia fraktur. Nah, ini biasanya karena disebabkan oleh penyakit tertentu. Misalnya itu osteomielitis, ada infeksi, berarti tulangnya menjadi tipis sehingga rapuh, atau penyakit rahitis, atau penyakit osteoporosis, itu sering menyebabkan fraktur yang tidak harus selalu ada kecelakaan atau ada trauma tertentu. Manifestasi kliniknya apa sih? Fraktur itu yang awalnya pasti ada nyeri. Kemudian hilang fungsi. Misalnya kakinya fraktur, harusnya dia bisa mengangkat kakinya, ini tidak bisa karena nyeri. Kemudian
perubahan bentuknya menjadi bengkak ya. Kemudian jika frakturnya total bisa menyebabkan pemendekan pada ekstremitas. Pada palpasi bisa teraba krepitus. Krepitus itu bunyi berderik. Pada waktu kita raba ada bunyi kretek-kretek di bawahnya itu. Kemudian terjadi pembengkakan di area yang mengalami trauma. Kemudian ada perubahan warna kulit. Apa kemerahan atau itu kan beda kalau yang mengalami bengkak dengan yang normal. Nah ini pathway-nya tulisannya kecil, saya udah milih-milih yang agak besar. Kelihatan. Jadi ini bisa karena trauma, bisa karena penyakit tertentu, ya. Kemudian diskontinuitas jaringan sehingga terjadilah fraktur. Nah fraktur kita tadi udah jelasin ya, ada dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Belum ya, klasifikasi belum ya. Ini harusnya setelah klasifikasi. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau yang terbuka itu resikonya lebih besar karena ada luka terbuka itu menyebabkan kemungkinan terjadinya perdarahan pasti lebih besar dan bisa menyebabkan shock hipovolemik karena perdarahannya. Kemudian karena menyebabkan infeksi ya karena entrikuman. Kemudian karena dia ada luka pastikan nyeri dan mobilitas tubuhnya juga akan terganggu, kerusakan mobilitas fisik. Kemudian karena ada luka bisa terjadi kerusakan integritas kulit juga di sana. Nah, untuk yang fraktur tertutup, nyeri juga ada. Kemudian biasanya pasien juga kurang pengetahuan. Terus ini kenapa kok gini ya. Bengkaknya itu ya karena adanya pecahnya pembuluh darah, kemudian ototnya juga jadi kontraksi kalau ada patah tulang di sekitarnya, sehingga terjadi pembengkakan. Ini klasifikasinya ada yang komplit, ada yang tidak komplit. Kemudian ada yang berdasarkan sifatnya itu ada yang fraktur simpel, ada yang kompleks. Kemudian untuk yang fraktur itu yang ini kan tertutup terbuka. Kalau yang terbuka itu ada grade-nya 1 sampai 3. Kalau 1 itu lukanya bersih, kemudian lukanya kurang dari 1 cm. Kalau grade 2 lebih luas, grade 3 lebih luas dan lebih dalam lukanya. Kemudian ada yang membuat klasifikasi juga berdasarkan garis patah. Ada yang fraktur green stick, transversal, oblik, dan spiral. Itu dari mana dilihatnya? Dari hasil ronsennya. Ini hasil ronsennya seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat gambarnya dari situ. Tapi ini tuh bukan tugas perawat sih, dokter yang melihat hasil ronsennya itu. Nanti kita melihatnya hasil resum dari dokter. Ada kertas putih di situ, setengah lembar, ada tulisannya dia frakturnya fraktur apa, terus apakah apakah perlu tindakan operasi segera misalnya. Kalau frakturnya comminuted, yang ada yang hancur, ada beberapa fragmen tulang yang itu perlu segera operasi karena akan menimbulkan nyeri di setiap gerakan. Nah, ini yang di kaki, ini juga ada 2 bentuk, ada yang simple fraktur seperti ini. Comminuted itu ada yang hancur tulangnya menjadi beberapa fragmen. Terus yang paling kiri itu frakturnya yang terbuka. Terbuka itu artinya membedakannya gampang. Kalau terbuka itu patahan tulangnya itu menusuk otot dan kulit sehingga terlihat dari luar dan ada perdarahan. Kalau tertutup tidak. Ada di dalam. Apakah ada perdarahan? Ada, cuma ada di dalam, tidak kelihatan. Ada di dalam jaringan. Nah, ini contohnya yang terbuka, ini yang pasien langsung kayak gini, jadi tulangnya terlihat. Gambar atas. Kalau gambar bawah ini tertutup, frakturnya di dalam, jadi bengkak itu kalau dilihat paha kiri dan paha kanan kan besarnya beda tuh. Yang satunya kecil, satunya besar. Nah, dari sini juga bisa dilihat, yang satunya fraktur tertutup dengan hematoma yang besar. Yang sebelahnya lagi
open fracture with fraktur terbuka dengan perdarahan eksternal. Itu darahnya kelihatan di situ. Nah, ini pathway-nya. Tadi kayaknya pathway di atas sudah ya. Oh, saya bikin lagi karena di atas kurang jelas. Nanti saya pilih deh mana yang mudah dilihat kecil-kecil tulisannya. Hampir sama sih. Ini menyebabkan kerusakan mobilitas fisik. Terus ini intoleran aktivitas. Dan lain-lain. Ntar Ibu pilih yang mana salah satu yang untuk ujian ya. Nah, ini proses penyembuhan tulang. Ini ada beberapa fase. Yang pertama fase hematoma. Kemudian pembentukan kalus. Kemudian penyatuan tulang. Yang terakhir konsolidasi dan proses penyembuhan. Swabukar. Nah, ini bisa dilihat dari mana? Dari hasil ronsennya nanti. Kelihatan di sana. Apakah sudah ada kalus, serabut-serabut gitu. Atau emang sudah menyatu. Nah, ini komplikasi fraktur tuh banyak. Ada menyebabkan kerusakan arteri, ada menyebabkan kompartemen sindrom. Biasanya kalau yang kerusakan arteri ini karena ini pasiennya setelah dilakukan tindakan khusus. Ya, jadi menyebabkan kerusakan arteri. Tapi dengan berjalannya waktu nanti juga akan membaik. Kalau kompartemen sindrom ini biasanya terkait dengan patah tulang yang tertutup. Jadi dia perdarahan tapi adanya di jaringan di otot. Karena tulang yang patah itu kan akan menusuk area yang sekitarnya. Yang seharusnya bukan untuk tulang tapi ditempati. Sehingga menusuk otot, pembuluh darah, saraf, dan seterusnya. Makanya jadi bengkak di situ. Nah, tandanya apa? Kalau terjadi sindrom kompartemen itu ada sakit, parestesi itu baal ya kurang berasa di biasanya area distal. Kalau proksimal kan atas, distal bawah karena fraktur tadi. Kemudian ada emboli lemak. Ini bahayanya kalau gelembung embolinya yang ada di sekitar patahan tulang masuk ke pembuluh darah dan masuk ke paru. Itu bahayanya pasiennya bisa sesek. Kemudian infeksi. Kalau infeksi ini karena adanya luka terbuka tadi. Tapi untuk infeksi itu terjadinya lama ya, nggak bisa langsung kena langsung infeksi. Biasanya memerlukan waktu 1 kali 24 jam. Kalau hari ini luka, infeksi itu baru bisa ada tandanya itu besok. Mungkin suhunya meningkat. Atau di sekitar lukanya itu jadi merah gitu. Nyerinya bertambah. Itu berarti kemungkinan infeksi. Bisa juga avaskuler nekrosis. Ini karena area yang mengalami cedera tadi tidak mendapat aliran makanan, tidak mendapat suplai makanan sehingga jaringan-jaringannya ada yang rusak. Mati, kematian jaringan namanya nekrosis. Kemudian jika tadi ada perdarahan seperti yang pada gambar, berarti bisa pasien mengalami shock. Ini bisa diantisipasi dengan pemeriksaan TTV-nya. Jika tensinya turun terus, nadinya lemah, kesadarannya menurun, ini harus hati-hati. Kemungkinan terjadi perdarahannya bertambah. Kemudian osteomielitis, ini infeksi tulang ya, sama kayak tadi. Nah, itu tadi komplikasi yang jangka waktu pendek. Kalau komplikasi dalam jangka waktu lama ini ada delayed union atau penyatuan tulangnya tertunda karena hal-hal tertentu, bisa terkait dengan usia pasiennya atau nutrisi pasiennya. Kemudian ada non-union, ini yang tidak menyatu. Ini juga sama. Jadi ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan tidak menyatu. Ada hasil penelitian sih, cuma Ibu belum detail bacanya. Katanya pasien yang patah tulang itu akan lebih cepat tulangnya menyatu jika pasiennya secara rutin mengkonsumsi sop tulang atau ceker. Karena di situ kaya dengan kalsium katanya.
Tapi selain nutrisi kan bisa juga dengan terapi ya, kan ada kalsium khusus untuk tulang. Nah, ini ada juga komplikasi lama tuh malunion. Malunion itu kelainan penyatuan tulang. Karena hal-hal yang tadi buruk sehingga menimbulkan perubahan bentuk dan tidak sembuh sesuai dengan yang direncanakan. Nah, untuk penata laksanaan praktur, ini ada beberapa hal. Yang pertama tergantung prakturnya itu bagaimana. Kalau prakturnya hanya retak atau belum patah total, itu bisa dengan reposisi biasa aja. Dengan imobilisasi, nanti dengan sendirinya tulang itu akan menyatu dan menyambung kembali. Ya, itu juga dipengaruhi oleh tadi. Kalau umurnya masih masa pertumbuhan tulang akan lebih cepat sembuhnya dan nyatunya. Kemudian untuk imobilisasi itu bisa dengan spalek, splinting, bisa juga dengan gip, bisa juga dengan traksi. Ini ada 2 jenis ya reposisinya. Ini sih dokter lah, kita nanti tanggung jawabnya bagaimana merawat pasien yang dengan terpasang gip atau traksi. Ini dia. Dan untuk pasien muskuloskeletal ini tidak seperti kasus yang lain, 6 hari pulang atau gimana, agak lama di sini, bisa minggu atau bulan ya, baru bisa pulang karena untuk tumbuhnya tulang itu tidak sebentar, memerlukan waktu yang lama. Kemudian perlu juga rehabilitasi, jadi nanti setelah pulang itu perlu konsul ke rehab medik, hal-hal yang perlu dilatih, misalnya gerakan sendinya, atau tadi kalau nyeri berarti harus dilakukan sinar misalnya untuk ngurangin nyerinya. Nah, tindakannya kira-kira seperti ini. Gambar pertama ini imobilisasi dengan bidet. Bidet ini kayaknya fraktur di kaki, jadi dengan memasang bidet kiri kanan kemudian dipasang pembalut. Kemudian bisa juga dengan pasang orif. Orif itu menggunakan besi yang dipasang di dalam, kalau oref itu eksternal, ini di luar. Nah, satu lagi ada pasang traksi. Kalau traksi ini biasanya tulangnya setelah patah dia masuk. Jadi berdempetan gini. Nah, supaya nanti pada waktu pasang pen bagus kan nggak bisa langsung dibetot gini ya, akan putus semua dong ototnya ya. Jadi pakai traksi. Traksi itu dipasang bandulan, ditarik, nanti setiap minggu itu bandulnya bebannya akan berkurang sampai akhirnya nanti tulangnya begini. Jika sudah begini, sudah bertemu, itu baru nanti dioperasi dipasang pen. Dan itu perlu waktu lama. Kan tadinya masuk displasid gini ya. Karena begitu patah total langsung serut, jadi ototnya kontraksi, jadi mengalami pemendekan. Traksi untuk menarik supaya posisinya sama gini. Baru dioperasi. Makanya agak susah kalau pasien pasang traksi itu bisanya hanya duduk saja. Ya, karena kalau miring nanti takut talinya lepas dari kerekan. Atau hati-hati nanti pada waktu besuk kalau ada anak kecil jangan sampai bandulannya itu untuk tendang-tendang. Karena dengan lepasnya bandulan dari kerekan itu yang tadinya patahan tulang udah mulai bergeser menjadi menyatu lagi. Yang tadi yang numpuk lagi itu. Nah, pemeriksaan penunjangnya ya hampir samalah kayak tadi yang konsep dasar ya. Ada perlu ronsen, kemudian ada pemeriksaan laboratorium, apalagi menjelang operasi. Kemudian ada arteriografi. Nah, untuk konsep askepnya sama juga seperti tadi di Kondas. Jadi perlu anamnesa, identitasnya, keluhan utamanya, riwayat penyakit sekarang, sama kan kayak yang tadi. Terus riwayat dahulunya apa? Apakah ada riwayat
penyakit keluarga. Kemudian pola-pola hidup juga perlu dikaji, misalnya pola nutrisi, eliminasi, istirahat tidur, aktivitas, dan lain-lain. Kemudian pola sensori dan kognitif. Ini perlu ditanyakan. Ini data objektif yang umum, ini perlu dikaji juga keadaan umumnya bagaimana. Apakah apatis, sopor, koma, ini udah belajar di mana nih ya? Kalau belum Anda browsing ya, apatis itu apa, sopor apa, koma apa, biar tahu. Kalau koma pastinya juga nggak sadar, sopor kalau apatis bagaimana. Kalau komposmetis kan normal ya. Kemudian TTV harus dikaji di sini. Apakah dalam keadaan normal atau rendah justru kalau pasien trauma rendah kan kemungkinan nanti terjadinya shock hipovolemik itu besar. Nah, diagnosa keperawatannya sama ya, ada nyeri, intoleran aktivitas, kerusakan integritas kulit. Ini terutama kalau frakturnya tadi terbuka ya. Kemudian ada hambatan mobilitas fisik jika frakturnya di ekstremitas bawah. Kemudian ada risiko infeksi dan kurang pengetahuan. Ini untuk askepnya nggak perlu dibahas lagi karena hampir sama dengan yang tadi ada di Kondas. Nah ini sumbernya, cuma malam saya belum sempat cross check. Brunner ini buku yang terbarunya tahun berapa? Tadi yang buku Brunner Sudat nih kalau yang edisi terbaru udah ada 2012, masih edisi Inggris ya. Saya belum sempat ngecek, jadi belum saya rubah nih tahun-tahunnya. Ya, kemarin yang dapat tugas di saya, sudah saya respon, sudah saya periksa, jadi mudah-mudahan sudah direvisi sebelum tampil ya. Terutama kalau ngambil sumbernya dari web, itu nulisnya harus lengkap. Ya, jadi yang pertama Anda harus perhatikan, biasanya di web itu kan ada tuh penulisnya siapa sih? Yang bikin makalah itu namanya siapa, ditulis. Terus dia bikinnya tahun berapa? Walaupun kita browsing sekarang kan biasanya bikinnya belum tentu 2023 kan, ada yang 2020 atau 2021 gitu. Terus tulisannya itu tentang apa? Ya, ditulis judulnya. Setelah judul, baru belakangnya http www diakses kapan gitu. Jangan www-nya doang, www gombel, nggak ngerti nanti nyarinya temennya. Ya, nanti pada saat nyari itu, kalau misalnya itu tinggal diklik udah ketahuan sih itunya. Tapi untuk penulisan yang benarnya seperti itu. Ya, nama penulis web, tahun berapa dia publish-nya, judulnya tentang apa, baru http www, belakangnya diaksesnya kapan. Ya, terus sumber web itu tambahan, buku textbooknya harus ada dong. Yang pastinya kan orang itu biasanya kalau nulis ada sumbernya tuh di bawahnya, nah itu kamu lihat lagi. Tulisan orang itu dari sumbernya sumber mana. Sekarang gampang kok, masuk aja perpustakaan Poltekkes 3, terus diklik keluar di situ. Atau caranya misalnya nih Brunner Sudat. Tulis di situ, edisi terbaru ting nanti, keluar di situ. Ada yang 2012, ada yang 2016, atau malah 2021 keluar gitu. Ya, kan isinya biasanya hampir sama, cuma kan cetakannya ada yang terbaru. Jangan yang pertama kali keluar. Ini 2006 ya pertama kali nih keluar nih. Gitu ya. Oke. Ada yang perlu didiskusikan? Jadi untuk konsep dasar itu Bu Putu minta 10 soal, untuk praktur juga 10 soal. Ya, jadi ada 20 soal UTS di materi yang saya sampaikan hari ini. Nanti untuk PPT kalau yang konsep dasar udah final, yang untuk praktur nanti saya revisi dulu supaya singkat. Untuk askepnya nanti enggak berbentuk kolom, saya bikin yang mudah dibaca. Nanti saya share di grup Sipen ya. Menjelang UTS nanti Sipen yang akan ngirimnya ke teman-teman semua. Nah, untuk presentasi Jumat nanti kita bikinnya panel ya. Jadi tiga-tiganya kelompoknya maju, kemudian
setelah memaparkan nanti ada sesi tanya jawab. Terus judul yang kedua juga sama begitu. Ketiga begitu, baru nanti sesi menjawab pertanyaan di belakang. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Terus buatlah yang terbaik tugasmu. Karena dari tugas itu akan ada nilainya, nilai makalah, nilai presentasi, dan nilai sikap. Ya, dibagi supaya semuanya kebagian tugas. Ya, terus untuk asuhan keperawatan punyamu atau bukan, janganlah milih kasusnya itu yang tahun 2017 atau 2016. Ya kalau emang kamu dapatnya itu tahunnya diganti yang sekarang lah paling enggak. Tapi juga jangan 2003 juga bulan Juni kan belum gitu. 2021 misalnya. Kan kalau tahunnya tahun yang dulu kamu belum sekolah perawat, ya enggak? Diganti yang sekarang. Itu perawatnya ditulis Inneke yang masih sekolah tingkat 2 tapi kasusnya kasus 2016. Jadi biar cantik skenarionya dibetulin, kasusnya tetap itu tapi tahunnya apanya dibikin yang sekarang gitu. Boleh nggak apa-apa. Yang penting kan kasusnya kasus beneran, kasus pasien yang dirawat maksudnya gitu. Tuh, cukup? Ada yang perlu diskusikan? Tadi udah SS belum ya? Izin menjawab belum, Ibu? Ya, SS dulu yuk. Ya, silakan semuanya di on cam. Siapa yang moto? Saya, Ibu. Oke, slide pertama. Sekarang slide kedua. Baik, sudah, Ibu. Ya. Oke, kalau sudah berarti Ibu cukupkan di sini supaya ada waktu untuk sholat sebelum kuliah berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk praktur masih belum rapi materinya. Nanti saya lengkapi baru saya kirimkan ke Sipennya ya. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya buat Anda nanti sebagai perawat. Jadi kalau ada orang bilang, oh prakturnya communitate gitu, udah tahu lah gitu ya. Jangan apa sih binatang apa tuh communitate gitu ya. Praktur yang hancur menjadi beberapa keping. Dan itu operasinya harus sito kalau untuk communitate ya. Kalau yang total ya tadi banyak proses. Ada yang dipasang traksi dulu, pasang pen atau pasang kip dan seterusnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, izin bertanya. Ya. Untuk KMB hari Jumat itu nggak ada jadwal, Ibu. Oh, RKI nggak ada? Nggak ada, jadi KMB hari ini dan besok. Oh, besok. RKI besok? Iya, Ibu. Ya udah, siap besok jam berapa ini jadwalnya? Tanggal 3 ya? Tanggal 2 ya RKI ya? Iya, Ibu, tanggal 2. Tanggal 2 jam 13 sampai 15.30 ya? Izin Ibu, iya. Oh, yang Jumat itu kelas 2B sama 2A itu Jumat. Besok kan ada imunisasi besok ya. Karyawan ada imunisasi booster 2 di Poltek 3. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.